Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelum itu mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kembali Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan Yesus. Dan kami pagi hari ini kami mau bersyukur karena Engkau hal yang sangat luar biasa baik. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada kata lain bagi kami. Biar pagi hari ini kami mau menyembah Engkau dari hati kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, penyertaan-Mu dalam hidup kami itu sangat luar biasa. Tidak ada kata lain bagi kami untuk kami mengucap syukur. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu. Sama-sama kita mengatakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan itu selalu berada bersama dengan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu dan menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan sama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pengen
Yesus. Lebih baik satu hari. Buka setiap mulut untuk sembah Tuhan. Memuji dan menyembah-Mu, Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau katakan sekali lagi, lebih baik Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidupku dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidupku dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kemurahan-Mu, kami nikmati Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
Oh, setiap penyembahan-Mu pagi hari ini, ucapkan setiap syukur-Mu, ucapkan setiap syukur-Mu. Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam setiap kehidupan-Mu, apa yang sudah Tuhan buat dalam setiap keluarga-Mu, apa yang Tuhan perbuat dalam setiap pelayanan-Mu. Sembah Dia pagi hari ini, saudara. Sembah Dia, buka setiap mulutmu, sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Bapa. Karena Kau Allah yang selalu ada dalam setiap langkah kami. Kau tempat berteduhan, Kau tempat perlindungan. Yesus Tuhan, Kau batu karang kami, tempat berteduhan bagi umat-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you, God. Worship You. Yes. Jangan buru-buru keluar dari hadirat Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and great.
Bapa, biar pagi hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang sangat luar biasa. Dan di tempat ini hanya Engkau yang kami hormati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami memulai ibadah ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Semua siap puji Tuhan, amin. Aminnya lemas. Semua siap puji Tuhan, amin. Kalau kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk. Allah sanggup melakukan setiap perkara. Dia menyediakan setiap masa depanmu. Dia mempersiapkan setiap masa depanmu. Hey! Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Semua sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Semuanya, one, two. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya mau dengar gereja Tuhan sendiri katakan, Allah sanggup, yuk. Allah ayo semua bisa lebih kuat dari ini. Come on. Tidak Allah segala perkara, dulu. Ya. Lagi. Ayo semua. Ayolah semua sekali lagi. Melakukan
Mazmur 100 mengatakan gini, masuklah melalui pintu gerbangnya ke dalam pelataran dengan penuh puji-pujian. Biar pagi hari ini kita memuji Tuhan, amin. Semua masih siap puji Tuhan? Masih siap puji Tuhan? Haleluya, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kita mau benar bagi Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi yuk. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Beri Tuhan. Allah sumber. Semua, come on. Ayo semua tepuk tangan di atas kepala, come on. Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Engkau sahabat bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sama-sama sekali lagi katakan amin. Haleluya. Sebelum saudara duduk, tos kanan kiri saudara katakan Allah kita luar biasa.
Wow, silakan duduk puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita mendengar firman Tuhan. Hamba yang sudah di tengah-tengah kita, kita siapkan hati kita. Kau terlebih besar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan lagi, Yesus terlebih besar. Come on church. Lebih besar. Ya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, lebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus Kau lebih besar dari apapun juga Tuhan. Di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar, lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama. Mari sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersambut firman Tuhan dan katakan, Yesus
menghayati betapa besarnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan bukakan mata kami ya Tuhan, agar kami boleh memandang Tuhan. Buat kami mengerti betapa Tuhan rindu, lebih besar kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kami umat-Mu ya Bapa. Jauh lebih besar dari kerinduan hati kami. Tapi mungkin kami kurang peka akan kehadiran Tuhan, sehingga lawatan Tuhan berlalu begitu saja dari kehidupan kami tanpa membawa perubahan, tanpa membawa kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Kami masih tinggal dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, seperti orang dunia ini, tidak hidup di dalam-Mu. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kami semua. Jumpai kami Tuhan, lawatlah kami, jangan lewatkan kami Tuhan. Satu persatu Tuhan lawat kami. Biarlah waktu ini akan berlalu, tidak akan berlalu tanpa lawatan Tuhan secara pribadi bagi kami semua. Kami tidak mau waktu ini berlalu, kami tidak mau waktu-waktu ini berlalu tanpa kami mendapatkan berkat daripada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, tolong kami. Berbicaralah bagi kami semua ya Bapa. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar. Di dalam hadirat-Mu kami mau duduk diam dan menikmati lawatan Tuhan bagi kami semua. Tuhan berkati kami semua di tempat ini. Kami menyerahkan hidup kami untuk Kau bentuk. Engkaulah penjunan agung kami tanah liat. Bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, izinkan saya hendak memperkenalkan diri singkat saja sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Junius Nayawan, kami dari Blessing Ministry, kami ada 7 orang datang ke tempat ini, ke Banyuwangi, atas panggilan Tuhan tentunya ya. Dari hari Jumat kemarin, kami berangkat hari Kamis dan tiba di sini hari Jumat kemarin, 2 hari yang lalu. Dan kami akan di sini sampai hari Senin dan Selasa ya. Setelah itu kami akan nyebrang ke Pulau Bali. Kami mengucap syukur atas sambutan dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan untuk kami dapat datang ke tempat ini, melayani di tempat ini, bahkan kami tinggal di tempat ini dari hari Jumat kemarin. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan itu. Nah, saya sendiri tinggal di Bekasi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya pendeta di GSKI Rehoboth Bekasi di Harapan Indah, dan saya sebagai dosen sehari-hari di STT Ekumene Jakarta, sekaligus juga sebagai sekretaris Prodi Doktor Teologi di STT Ekumene Jakarta. Anak saya 2 orang, yang kelas 2 SMA dan kelas 1 SMA, dua-duanya laki-laki. Puji Tuhan. Itu perkenalan singkat saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan pagi hari ini saya rindu kita membuka Alkitab, kita awali renungan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Renungan firman Tuhan, sebagaimana pujian yang kita baca, kita lantunkan tadi, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Kita melihat Yohanes 4 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar dari Bapa kami Yakub
yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, cerita ini yang kita baca merupakan potongan cerita ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan dari kota Samaria di sumur Yakub. Perempuan itu sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Tetapi dia belum kenal Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Tuhan, kamu mau memberi saya minum? Tapi kamu kan tidak punya timba. Yang pegang timba saya. Bagaimana kamu berkata kamu akan memberi saya minum?" Nah, dia bingung, saudara-saudara. Sumur itu dalam, dia yang pegang timba, Tuhan Yesus tidak pegang timba. Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu minum dari air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi." Dia bingung bagaimana caranya Tuhan Yesus memberi dia air minum. Saat itu belum ada pump, belum ada pompa jet pump. Jadi kalau mau ambil air, entah ke sungai atau ke sumur. Biasanya ambil airnya di sumur, budaya saat itu. Ambil air dari sumur. Kita tahu bersama-sama untuk ambil air dari sumur harus pakai timba. Yang pegang timba perempuan itu, Tuhan Yesus tidak pegang timba. Rupanya ini gejala banyak orang Kristen, saudara-saudara. Ketika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Pak, bagaimana caranya bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi tidak mengenal Tuhan Yesus? Wah, banyak itu kejadiannya, Bapak Ibu. Banyak. Contohnya perempuan Samaria ini sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi dia bertanya, "Apakah engkau lebih besar dari Bapa kami Yakub?" Kita tahu jawabannya apa? Jelas Tuhan Yesus lebih besar karena dia Tuhan kita. Memang Abraham, Ishak dan Yakub itu leluhurnya bangsa Israel. Tetapi Abraham, Ishak dan Yakub tidak lebih besar dari Tuhan Yesus. Itu jelas kita paham. Tetapi perempuan ini belum paham. Padahal dia sudah berhadapan, sudah berbicara dengan Tuhan Yesus sendiri, muka dengan muka. Tapi dia tidak kenal. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara, ingat peristiwa Saulus ketika dia mau ke Damsyik, ke kota Damsyik, lalu menjelang masuk kota Damsyik, dia dijumpai dengan Tuhan secara pribadi. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saat itu Saulus bertanya, dia bingung. "Siapakah engkau Tuhan?" Pertanyaannya, siapakah engkau Tuhan? Aneh ya pertanyaannya, dia menyebut Tuhan, tapi di depan dia tanya, "Siapa engkau?" Saudara-saudara, kalau kita bertemu kan, Bapak Ibu Saudara tanya, "Kamu siapa?" Karena tidak tahu, tapi dia bertanya, "Kamu siapa?" "Tuhan." Dia tahu itu Tuhan, tapi dia tidak kenal itu siapa. Gejalanya sama dengan perempuan Samaria ini. Sudah berbicara dengan Tuhan, tapi dia tidak tahu sebenarnya dia sedang berbicara kepada siapa. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini mau mengajarkan kita untuk menyadari Yesus itulah yang terlebih besar dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi orang Kristen, tapi kita tidak menyadari betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena seringkali kita melupakan Tuhan. Yang kita ingat masalah kita, iya kan? Kita berpikir masalah kita lebih besar, padahal yang lebih besar itu Tuhan Yesus, bukan masalah kita. Sebesar-besarnya masalah kita, Tuhan Yesus lebih besar. Amin, saudara-saudara. Yang membuat iman kita lemah bukan karena Tuhannya yang mengecil, tapi mata iman kita yang tidak bisa melihat betapa besarnya Tuhan. Betapa besarnya Tuhan yang sudah mendatangi kita.
Perempuan Samaria ini sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak melihat betapa besarnya Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kira-kira mengapa orang tidak menyadari betapa besarnya Tuhan? Betapa besar berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Umumnya hal itu terjadi karena kita tidak ada di dalam rancangannya Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, di dalam hidup ini ada dua rancangan. Rancangan Tuhan dan rancangan kita. Ini yang mesti kita sadari. Supaya kita bisa melihat betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita, kita harus menyadari satu hal ini. Kita harus menyadari hal ini, bahwa ada dua rancangan. Rancangan Tuhan dan rancangan kita sendiri. Memangnya kita punya rancangan, Pak? Punya, setiap kita punya rancangan. Bukankah anak-anak di Indonesia umumnya kalau masih kecil, masih TK atau masih SD ditanya cita-citamu apa? Betul saudara-saudara? Ditanyakan. Kita kan tanya cita-citamu apa? Atau guru di sekolah bertanya, "Nak, cita-citamu apa?" Kita sudah terbiasa memiliki cita-cita, memiliki visi. Kalau aku sudah besar, aku akan jadi ini. Kalau aku sudah besar, aku akan jadi itu. Kalau aku sudah besar, aku mau begini. Kalau aku sudah besar, aku mau begitu. Dari kecil, saudara-saudara, sudah terbina seperti itu. Sadar atau tidak sadar, manusia dari kecil bertumbuh sesuai dengan rancangannya masing-masing. Orang lupa untuk bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa rancanganmu bagiku?" Kita terbiasa dari kecil hidup dalam rancangan kita sendiri. Aku mau begini, aku mau begitu. Padahal kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi Kristen. Kita sudah punya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita tidak mengerti bahwa Tuhan kita punya rancangan yang berbeda dengan rancangan kita masing-masing. Disinilah letak masalahnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Masalah yang membuat kita tidak melihat Tuhan itu yang sudah berhadapan muka dengan kita. Seperti perempuan Samaria itu. Dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan kata orang, bukan kata pendeta ini, bukan kata pendeta itu. Dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus masih memakai konsepnya dia. Bukankah dia berkata, "Nenek moyang kami menyembah di Bukit Gerizim, tetapi kamu orang-orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem." Ya kan? Dia mulai mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Ini loh konsep kami. Kalau konsep kamu kan begitu. Kami menyembahnya di Bukit Gerizim. Kamu orang Yahudi di kota Yerusalem." Apa kata Tuhan Yesus? Sudah tiba saatnya, akan tiba saatnya, dan sudah tiba saatnya sekarang. Orang yang mau menyembah Allah harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya bukan menyembah di Bukit Gerizim, bukan menyembah di kota Yerusalem, tetapi menyembah Allah yang adalah roh itu di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya dalam roh dan kebenaran? Itu isi skripsi saya dulu, Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu S1. Singkat kata begini. Ada 5 bab kan skripsi. Kalau saya ceritain kan bisa 2,5 jam ya, habis waktu. Intinya begini, menyembah Tuhan harus ikut caranya Tuhan, harus ikut maunya Tuhan, harus ikut waktunya Tuhan. Bukan cara kita, bukan waktu kita,
bukan kemauan kita, bukan rancangan kita. Makanya nanti kalau kita ikut Tuhan, kita akan mengerti. Ikut Tuhan itu Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti orang barter. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku ini bukan aku lagi. Bukan aku lagi, aku keluarkan. Aku ambil hidupnya Kristus menjadi hidupku. Itu barter. Sudahkah Bapak Ibu saudara-saudara barter dengan Tuhan? Barter maksudnya apa? Yang kita hidupi ini bukan hidup kita, tapi hidupnya Kristus. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa rancanganmu dalam hidupku? Di sini mulai terjadi konflik Bapak Ibu saudara-saudara. Mulai ada konflik. Mulai konflik karena kita ikut Tuhan, biasanya kita pakai umumnya. Orang ikut Tuhan pakai rancangannya sendiri. Padahal kata Tuhan, rancanganmu bukan rancanganku. Seperti langit dari bumi yang jauh, perbedaannya jauh, demikianlah jauhnya perbedaan rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara ingat ceritanya Naaman di 2 Raja-Raja pasal 5 itu. Kan dia sakit kusta. Lalu tidak ada obatnya. Dia raja panglima dari Aram ya, tentara Aram. Yang sekarang itu jadi kota Suriah kurang lebih ya di Damaskus. Akhirnya ada bujang perempuan dari Israel yang mengatakan, oh di tanah leluhur saya itu ada nabi hebat. Singkat kata dia datang. Lalu Elisa berkata, pergi di sungai itu, suruh membenamkan diri. Kita baca 2 Raja-Raja 5, 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu saudara-saudara perhatikan, ini ceritanya kita baca singkat. Saya baca nggak ada 5 menit, tidak ada 5 menit selesai kita baca. Ya, tetapi yang terjadi saat itu tidak semudah saat ini, saudara-saudara. Ini orang panas hati, marah, panas hati. Kenapa? Dia merasa terhina. Dia ini panglima, pemimpin, komandan, biasa dihormati. Ini tangan kanannya raja, orang yang terhormat. Dia datang ke rumah Elisa, Elisa nggak ditemuinya. Suruh pembantunya, sana, itu kamu ngomong aja sama komandan. Jangankan komandan, kita sendiri kalau bertamu ke rumah orang, ada perlu sama orang itu. Lalu orang itu tidak mau keluar, yang keluar pembantunya. Perasaan kita gimana Bapak Ibu saudara-saudara? Pastikan ada rasa kecewa ya. Kecewa campur kesel. Ini orang tidak menghormati.
Bukannya keluar, suruh pembantunya. Memang saya sekelas pembantu? Kan gitu ya. Ini saya loh, orang terhormat. Apalagi kalau dia mau membandingkan, saya komandan, kamu kan bukan siapa-siapa, kamu tidak menghormati saya. Itu yang terjadi. Dia marah, saudara-saudara. Tapi untung ya, untung dia masih mau dengar. Yang ngomong siapa? Yang bicara sama dia, anak buahnya. Wah, untung dia masih mau dengar. Saudara-saudara, orang kalau sudah tidak mau dengar omongan orang, sudah nasibnya itu pasti buruk. Orang boleh jahat, orang boleh bandel, bahkan orang boleh ya berdosa. Maksud saya bukan boleh berdosa, saudara-saudara, bukan, jangan berdosa. Tapi kalau ada orang berdosa masih bisa ada harapan. Asal apa? Asal mau denger, ya kan? Kalau dikasih tahu masih mau denger. Tapi kalau orang sudah tidak mau denger, udah nggak ada harapan orang itu berubah. Karena kenapa? Keras kepala. Untung Naaman tidak keras kepala. Walaupun dia panas, tapi masih mau dia dengar orang. Saudara-saudara, ingat ya, kalau di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, hati boleh panas, tapi telinga tetap harus dibuka supaya kita dengar nasihat yang baik. Biasanya kalau kita panas, kita tutup telinga atau buka telinga? Halo? Oh, jemaat di sini tidak pernah panas hati ya. Puji Tuhan, haleluya. Ini jemaat di Jakarta Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini Jakarta bandel-bandel Saudara-saudara. Mereka kalau panas hati mereka tutup telinga, udah gak mau dengar siapa yang ngomong. Pokoknya dia keluarkan, emosinya itu dikeluarkan. Itu jemaat di Jakarta bandel-bandel Saudara-saudara. Kalau di sini tidak ya. Amin, haleluya. Ya amin, haleluya, tidak ada bedanya. Ya maksudnya. Haleluya. Saudara-saudara, kita belajar seperti Naaman ini. Dia masih mau mendengarkan. Akhirnya dia pergi ke sungai itu. 1, 2. Itu kan proses. Saudara-saudara pernah mengalami itu? Waktu menanti janji Tuhan. 1, 2, 3. Belum. 4. Belum. Ini proses-proses penting saudara-saudara. Proses-proses rawan. Saya punya perasaan ya. Orang Kristen yang seperti ini banyak. Namanya Kristen ya, sudah ketemu Tuhan, tapi masih dalam berproses menantikan janji Tuhan. Sudah ketemu Tuhannya, sudah mendapat nubuatannya, sudah mendapatkan janjinya, tapi masih ongoing, masih dalam proses. Masih dalam proses 1, 2, menantikan janji Tuhan itu. Saya punya perasaan seperti itu. Jemaat Tuhan itu sebagian besar seperti itu. Kita tidak berbicara orang yang tidak percaya Kristen ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang tidak percaya Kristus maksudnya, yang non-Kristen. Kita tidak berbicara itu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah urusan rumah tangga kita masing-masing di dalam kekristenan. Dan saya punya perasaan seperti itu. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Sudah kenal Tuhan, seperti perempuan Samaria, sudah berbicara dengan Tuhan Yesus, sudah tahu berdoa, atau jangan-jangan sudah melayani juga ya, sudah pernah melayani. Makanya sudah kenal Tuhan, sudah berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi masih belum betul-betul memahami siapa Tuhan itu. Betapa besarnya Tuhan itu. Karena kenapa? Masih hidup dengan rancangannya sendiri. Bukankah sungai di Abana dan Parpar di Damsik itu lebih bagus, lebih jernih? Ini sungai macam apa ini? Kotor kan sungai Yordan dibandingkan dengan sungai-sungai di Damsik, di Damaskus itu. Dia masih datang kepada Tuhan dengan konsepnya. Makanya rahasianya adalah kita mau taat, kita mau dengar-dengaran. Firman Tuhan datang, kita dengar-dengaran. Orang boleh jahat ya, boleh berdosa. Maksudnya tidak boleh jahat, tidak boleh berdosa. Tapi kenyataannya kadang-kadang hidup kita itu berdosa. Ya kan saudara-saudara, waduh kalau kita ingat-ingat saudara, aduh rasanya kita tuh malu ya. Mau melayani Tuhan, mau datang ke gereja itu kita malu. Saudara-saudara, hati-hati ya, iblis itu suka
berbicara di kepala kita atau di telinga kita. Ngapain kamu rajin-rajin ke gereja? Emang udah suci hidupmu datang ke gereja? Nah, saya sering mendengar komentar seperti itu. Itu serangan iblis. Ngapain kamu datang ke gereja? Memang kamu sudah suci? Apalagi kalau kita mau melayani Tuhan. Ngapain kamu mau melayani Tuhan? Emang hidupmu sudah benar? Nah, itu perkataan iblis. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau nunggu hidup kita benar-benar kudus seperti malaikat, gak ada orang yang pantas melayani Tuhan. Karena kenapa? Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Segala kesalehan hidup kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi yang penting ada hati yang mau taat, mau dengar-dengaran, sekalipun kita ada dalam panas hati, sekalipun kita ada dalam kesalahan, tapi kita tidak mau tinggal dalam kesalahan. Bapak gereja zaman dulu mengatakan begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, betul? Burung itu diibaratkan oleh Bapak gereja itu, Agustinus ya, Bapak gereja Agustinus, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegah burung itu bersarang di atas kepala kita. Jadi maksudnya selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak lepas dari kelemahan dan kesalahan. Seperti burung yang terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa cegah kan itu burung terbang di atas kepala kita, nggak bisa. Kita tidak bisa mencegah hidup kita ini dari segala kelemahan, keterbatasan hidup, namanya manusia, dari daging, dari debu tanah, pasti punya kelemahan. Tapi kita bisa mencegah dosa bersarang di dalam hidup kita, kita bisa cegah. Jadi selama kita hidup dalam dunia ini pasti kita merasakan marah, kesal, kecewa, kan begitu saudara-saudara. Sebanyak-banyaknya pendeta berdoa, pendeta tetap bisa kecewa. Sebanyak-banyaknya kami pendeta ini berdoa, melayani Tuhan, tetap yang namanya pendeta manusia juga yang bisa lemah, bisa panas hati, bisa marah, begitu ya saudara-saudara. Artinya kita semua manusia sebenarnya sama. Tapi pelajaran rohaninya kita mau dengar-dengaran, hidup dalam ketaatan. Kalau Tuhan suruh benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan, ayo kita benamkan. Tapi sungai ini kan kotor, taat saja, taat saja. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jangan memberontak. Karena kenapa? Ada mujizat di dalam ketaatan. Amin. Waktu Naaman taat 1, 2, 3. Walaupun prosesnya tidak semudah yang kita baca. Sampai 7 kali tahir. Bahkan lebih bersih dari kulit bayi. Hebat, luar biasa. Jadi ada berkat dalam ketaatan. Banyak orang sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi tidak kunjung mendapatkan berkat Tuhan. Karena kenapa? Kurang taat. Datang ke Tuhannya pakai konsep. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara, banyak orang Kristen datang kepada Tuhan membawa proposal. Tuhan, ini loh proposal hidupku. Nanti aku mau begini, nanti aku mau begitu, nanti aku mau begini, nanti aku mau begitu. Tolong tanda tangan. Kita datang kepada Tuhan membawa proposal. Tuhan, ini loh, hidup saya tuh begini ya, mau begini, saya mau begitu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tanda tangan Tuhan. Gak bisa begitu saudara-saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang kosong, kita tanya, Tuhan proposalmu mana? Sini aku jalankan. Apa yang engkau mau untuk aku lakukan, aku lakukan. Amin. Itu namanya ketaatan. Di balik ketaatan, di dalam ketaatan ada berkat luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. Asal kita mau taat. Makanya oleh karena itu kita mesti sadar. Dalam dunia ini ada 2 rancangan. Rancangan Tuhan dan rancangan kita. Mana yang kita pilih? Hendaknya seperti anak sekolah minggu dulu. Lagu-lagu sekarang itu banyak yang baru. Tapi saya kadang-kadang masih mengingat lagu-lagu sekolah minggu dulu. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar? Api jiwamu mati
tapi yang sempit hidup. Kok saya lupa ujungnya? Jiwa berglori, hidup berglori. Terima kasih. Dari kecil saya sudah mendengar lagu itu. Untung dari kecil saya sudah mendengar lagu itu, karena pengalaman hidup saya. Ikut Tuhan itu gampang apa susah? Jujur, tanggal 3 nanti itu ada pengantin di gereja kami yang saya konselingi. Jadi salah satu tugas saya itu kan mengkonseling calon pengantin. Nah, biasanya calon pengantin itu yang datang waktu pertemuan pertama, biasanya kami itu 8 sesi, jadi 8 kali pertemuan. Nah, biasanya pertemuan pertama yang saya tanya, pasti yang saya tanya ini. Hai kamu pria, apa yang kamu tidak suka dari pasanganmu, si wanita ini? Mereka biasanya bengong. Bapak ibu saudara-saudara, kalau orang mau kawin jangan ditanya apa yang kamu suka, nggak usah ditanya, semuanya disuka. Iya kan? Semuanya disuka. Itu waktu belum kawin. Kalau udah 15 tahun nikah, semuanya bermasalah. Makanya waktu mereka baru datang saya tanya, apa yang kamu tidak, pria, apa yang kamu tidak suka dari wanitamu? Itu kalau dia jawab, tidak ada pak, langsung saya rekomendasi, tidak bisa menikah dalam waktu dekat, tunggu 6 bulan lagi. Karena itu namanya cinta monyet, yang mau suka-sukaannya doang, tapi tidak mau menerima apa adanya. Dia masih mencari ada apanya, ya kan? Tidak mau menerima apa adanya. Jadi ikut Tuhan tuh sama seperti itu juga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sama. Waktu cinta mula-mula kan, wah berapi-api. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar. Tapi menghadapi masalah hidup, mulai lemah. Karena kita tidak mengingat, kita tidak menyadari bahwa jalan sempit dan jalan lebar. Jalan sempit itu menunjukkan kesukaran. Jalan lebar itu menggambarkan kenyamanan. Kita lebih memilih mana yang enak daripada mana yang benar. Karena melakukan yang benar itu sulit. Kalau melakukan yang enak, orang dunia juga tahu mengejar apa yang enak. Tidak usah pakai firman Tuhan Bapak Ibu, pakai pepatah bahasa Indonesia saja. Sengsara membawa nikmat. Itu kan ada kan? Dalam budaya Indonesia, pelajaran sastra Indonesia kan ada. Judul novel seperti itu ya. Sengsara membawa nikmat. Pakai hikmat kebijaksanaan bangsa Indonesia saja, tidak usah pakai firman Tuhan. Orang sudah diajarkan bahwa untuk mendapatkan nikmat, orang harus mengejar sengsara. Yang menarik, kalau saya perhatikan generasi zaman sekarang itu ada istilah generasi stroberi. Maksudnya apa generasi stroberi? Bapak Ibu Saudara, generasi zaman sekarang itu dinamai generasi stroberi karena mereka cepat pintar. Waduh, kalau urusan HP Bapak Ibu Saudara, wah, gak usah diajarin, mereka ngerti. Kita ini udah baca bolak-balik HP gak ngerti-ngerti, ya kan? Ini cara pakainya gimana? Wah, bingung kita. Cara ngirim file bagaimana? Wah, bingung. Tapi coba generasi-generasi alpha ini sekarang, wah, mereka gak usah diajarin, mereka udah ngerti. Mereka memang jago IT generasi zaman sekarang. Tapi mental mereka gak bisa ketemu kesulitan dikit, nyerah. Gak bisa ketemu kesulitan dikit, nyerah. Saya masih ingat waktu saya SMP, saya itu naik bus sendiri ya. Dari Tanjung Priuk ke Strada Budi Luhur di pusat kota Bekasi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin pernah ya, Tanjung Priuk di Jakarta, lalu SMP-nya di pusat kota Bekasi, SMP. Tapi sekarang waktu anak saya SMP, bahkan waktu anak saya SMA, dari dekat rumah yang jaraknya kurang lebih cuma 4 kilo, 5 kilo, saya masih anterin. Terus saya kaget waktu Tuhan ingatkan saya, kan kamu dulu begini, kan kamu dulu gitu. Iya ya, bagaimana ya? Saya mau mengajarkan anak saya tangguh, supaya
Ikut Tuhan itu gak cepat menyerah, tapi maju terus pantang mundur, ya kan? Seperti Naaman ini, walaupun menemui kesulitan, ada kesulitan di tengah jalan, tapi tetap taat, tetap taat. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin dalam kepengiringan kita, dalam perjalanan iman kita menemui kesulitan ini, kesulitan itu, yang kadang-kadang kita bertanya, Tuhan ini bener gak kayak begini Tuhan? Ini bener gak Tuhan kayak begini? Katanya, Allah sanggup lagu tadi apa itu? Melakukan segala perkara. Tapi bagaimana? Kita sudah ikut Tuhan, tapi hidup saya masih seperti ini. Bapak Ibu, boleh nggak saya kesaksian sedikit? Oh boleh, terima kasih. Saya lagi duduk di sini, saya buka WA. Saya masih tinggal sama orang tua. Lalu orang tua saya kirim-kirim gambar. Gambarnya apa? Gambar genteng dan Ethernet rumah kami jebol. Saya duduk situ tadi. Saya buka, lah ini gambar apa ini? Oh gambar rumah. Ethernet kan di Jakarta dari hari Kamis rupanya. Itu hujan, gak berhenti-berhenti. Jadi dikirimin gambar. Genteng dan Ethernetnya jebol. Wah langsung pikiran saya melayang kemana-mana nih. Terus terang sempat terlintas dalam pikiran saya. Buka Traveloka. Untuk apa? Cari tiket mau segera pulang. Karena opa di rumah sama istri saya dan anak-anak. Wah, siapa yang mau naik-naik genteng, siapa yang mau ngurusin? Enggak tega kan orang tua. Waduh, saya langsung ngebuka Traveloka. Tapi saya pikir, aduh Tuhan ini bagaimana ya? Tapi firman ini pertama-tama untuk saya. Sudah ikut Tuhan, sudah taat sama Tuhan, tapi selalu ada masalah begini, ada masalah begitu. Apakah Tuhannya bohong? Enggak, Tuhannya enggak bohong. Tuhannya mau melihat kita tangguh atau tidak ikut Tuhan. Karena mau ikut Tuhan memang jalannya sempit. Yang dikirimin gambarnya banyak lagi saudara-saudara. Saya berpikir, aduh opa, coba tunggu sebentar opa. Kirimnya nanti 4 jam lagi setelah saya khotbah baru kirim gitu, supaya saya gak lihat fotonya gitu ya. Tapi ya sudah, namanya opa kirim gitu. Oh oke deh, buat saya itu memang semacam seperti Tuhan mau ngomong, ini loh kehidupan orang Kristen bukan jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu kan menunjukkan ketidaknyamanan kan. Wah kalau jalan lebar kita bisa nyaman. Tapi kalau jalan sempit kita tidak nyaman. Tapi itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti dikatakan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Coba kita buka Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang mau saya sampaikan, yang Tuhan ingin untuk kita mengerti adalah di ayat 30 ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Sayang sekali, ada sedikit terjemahan yang kurang. Kalau bahasa aslinya itu sebenarnya take the yoke of mine. Maksudnya pikulah kukku. Ada sedikit kurang ya. Mestinya pikulah kukku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Maksudnya gini, kuknya itu kuk Tuhan saudara-saudara. Kuk itu kan seperti gandar ya, atau alat untuk membajak. Jadi kerbau atau sapi supaya dia jalannya lurus. Mohon maaf, saya tidak hidup di daerah yang ada sawahnya karena lahir besar di kota Jakarta. Jadi jujur tidak pernah melihat bagaimana petani membajak sawah. Tapi karena kita belajar kita tahu
bahwa membajak sawah itu kan harus ada kuknya ya, atau minimal tali kekang, supaya si sapi dan si kerbaunya itu jalannya jangan belok-belok, tapi sesuai dengan alur yang sudah kita mau, petani itu mau. Masalahnya begini saudara-saudara, sering kali saya tanya kepada mahasiswa-mahasiswa saya, siapa ya di sini yang di rumahnya pernah lihat orang bajak sawah atau yang pernah sendiri membajak sawah? Rata-rata mereka mengiyakan bahwa bajak di Indonesia rata-rata sapinya, kerbaunya bisa satu, ya kan? Bisa satu. Kalau budaya Palestina nggak bisa. Yang namanya bajak sawah itu sapinya selalu sepasang, atau minimal 4, atau minimal 6. Maaf, bukan minimal. Entah dia 2, atau 4, atau 6. Tidak pernah satu. Makanya Tuhan Yesus bilang, pikulah kuku. Jadi Tuhan ikut membajak, dan Tuhan mengajak kita ikut membajak seperti dia. Bukankah Tuhan Yesus tersalib, lalu dia berkata, pikulah, orang yang mau mengikut aku harus sangkal diri dan pikul salib. Kalau tidak pikul salib, tidak bisa ikut Tuhan. Lalu kita bertanya, Tuhan, engkau kan sudah mati di atas kayu salib, sudah pikul salib, sudah mati di atas kayu salib, udah dong kami selamat. Kata Tuhan, enggak, tidak cukup seperti itu, kamu juga harus pikul salib. Betul? Itulah namanya Kristen. Makanya lambang kekristenan itu adalah salib. Karena Tuhannya tersalib dan orang Kristen harus pikul salib. Ini yang jarang dipahami oleh orang Kristen. Dia berpikir Tuhan sudah pikul salib, hidupku nyaman. Tidak, Pak, Bu, saudara-saudara. Kristen itu jalan sempit. Artinya apa? Ada kesulitan yang harus kita tanggung, ada salib yang mesti kita tanggung. Tapi rahasianya di sini. Kata Tuhan, pikulah kuku. Jadi sebenarnya yang kerja tuh Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Kalau aku jalan terus, kamu jalan terus, jangan kamu berhenti. Bayangkan kalau jalan terus, sepasang kan, terus ada yang berhenti. Akibatnya tarik-tarikan kan, dan sakit kan. Satu jalan, satu berhenti. Waduh, menyakitkan itu. Atau satu mau ke kanan, satu ke kiri. Waduh, tarik-tarikan tuh. Jadi, apa ya, ciong. Nggak kompak. Dan kalau tidak kompak, ciong itu kan saling menyakitkan jadinya. Nah yang enak itu kan seiring sejalan, seia sekata, satu hati, satu jiwa, satu roh. Nah itu baru perjalanannya mulus, enak. Itu yang Tuhan mau. Pikulah kuku. Udah anakku, ayo kamu ikut aku saja. Memang hidup ini sulit, tapi selama kamu ada di dalam genggamanku, kamu tidak akan merasakan kesulitan itu. Sekalipun kesulitan itu boleh datang, tapi selama kamu ada di dalam genggamanku, kamu tidak akan merasakan itu. Yang kamu rasakan adalah hadiratku. Ini rahasianya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita menghayati Yesus terlebih besar. Bukan karena kita tidak pernah menghadapi masalah besar. Ini rahasianya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Ini saya sharing sedikit. Waktu saya masih remaja, itu saya seneng dengerin khotbah. Ada beberapa pendeta-pendeta, kan laki-laki semua tuh rata-rata. Mohon maaf ini kaum feminis, bukan saya mau menyinggung itu ya, emansipasi. Tapi ini pengalaman hidup saya. Lebih banyak pendeta laki-laki. Pendeta perempuan ada sedikit-sedikit, tapi sekali ada itu luar biasa. Pendeta perempuan yang saya dengar itu kesaksiannya luar biasa. Dan 70% atau 80% hamba Tuhan perempuan yang luar biasa itu diproses di dalam rumah tangganya. Entah suaminya begini, entah suaminya begitu, entah pasangannya begini, entah pasangannya begitu. Kacau. Hubungan keluarganya kacau, hubungan rumah tangganya kacau. Tapi ibu-ibu ini tetap memilih memegang Tuhan. Sekalipun sakit. Ini pengalaman saya, mungkin berbeda ya. Tapi yang saya dengar begitu. Pendeta-pendeta yang saya dengar itu laki-laki semua. Tapi ada perempuan sedikit. Yang sedikit perempuan itu seingat saya 70%, 80% kehidupan rumah tangganya kacau. Dan itu menyakitkan dia. Tapi di tengah-tengah kesakitan hidupnya, dia memilih tetap taat dengan Tuhan. Dia pikul salib, dia sangkal diri, dia pikul salibnya Tuhan. Tuhan mau begini, dia begini. Tuhan mau begitu, dia begitu.
Bahkan yang sekarang masih saya ingat tuh, ada satu pendeta, saya tidak usah sebutkan namanya, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya. Itu suami bawa selingkuhannya ke rumahnya dia. Dan dia membawa makanan untuk selingkuhan suaminya, mereka berdua makan. Saya berpikir ini di luar nalar. Ini ibu sudah di luar nalar. Kenapa bisa begitu? Saya percaya karena dia sudah disentuh kasih Tuhan. Karena dia sudah merasakan betapa indahnya Tuhan. Sehingga dia tidak terpengaruh oleh segala keindahan dunia, tidak terpengaruh oleh segala kesulitan dunia. Dia sudah sangkal diri, dia sudah pikul salib. Dia terus berjalan, terus berjalan. Seperti si Naaman itu kan panas hati kan, marah. Tapi dalam kemarahan dia taat. Taat dalam kemarahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mujizat luar biasa. Lagu yang zaman dulu. Mungkin saya tutup dengan lagu ini. Tim musik dan singer boleh bantu saya menaikkan pujian ini. Lagu zaman dulu. Saya tutup dengan cerita sedikit ya. Waktu saya melayani semacam persekutuan doa, antara persekutuan doa dengan komsel ya. Ibadah tengah minggu. Jadi biasanya karena ibadah tengah minggu itu ada ruang tanya jawab. Ya, jadi bisa tanya jawab. Saya sharing firman Tuhan 30 menit, lalu sisa waktunya jemaat bisa tanya jawab. Jadi antara komsel dengan pendalaman Alkitab, kelompok di rumah-rumah. Ada satu oma umur kira-kira 72 tahun bertanya, Pak Pendeta, saya mau tanya di luar konteks renungan hari ini boleh nggak pendeta? Saya lihat oma-oma, wah khusus untuk oma boleh. Kalau yang lain tidak boleh keluar konteks. Oma tanya begini, Pak Pendeta, cucu saya kuliah. Lalu di persekutuan di tempat kuliahnya itu ada lagu ini. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Ini ketinggian ya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mungkin di C itu ya. Ya, lagunya. Oma bertanya begini, Pak, cucu saya nanya, Oma, ini lagu kalau saya tidak nyanyiin boleh atau tidak? Omanya nanya, loh kok begitu Cuk? Cucunya nggak jelasin, pokoknya cucunya nanya, Oma, saya tidak nyanyikan lagu ini boleh atau tidak? Oma bingung kan? Ini pertanyaan macam apa? Dalam kebingungannya Oma menjawab, ya sudah, kalau kamu tidak mau nyanyi, tidak apa-apa. Rupanya Oma tidak bisa tidur gara-gara jawabannya dia itu. Makanya di PA atau di komsel itu Oma bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bener nggak jawaban saya? Langsung saya jawab aja, bener Oma, bener. Supaya apa? Supaya Oma bisa tidur nyenyak. Saya tahu si Oma itu ragu-ragu dengan jawabannya. Sebenarnya hati kecilnya mau mengatakan harus dinyanyikan lagu itu. Tapi karena dia sayang cucunya, ya kan? Dia tidak mau cucunya menderita, ya kan begitu kan? Ya namanya orang tua kan gak mau anaknya susah. Melihat naluri keibuannya itu saya jawab, boleh Oma, bener jawabannya. Tapi dalam hati saya menyimpan satu pengertian. Memang generasi muda itu generasi stroberi. Yang tidak bisa dapat kesulitan dikit, langsung mereka kayak pohon putri malu, set, langsung kuncup. Kekristenan tidak seperti itu, saudara-saudara. Saya mau iring jangan diiringin dulu ya. Ini masih sedikit khotbah, di ujungnya khotbah. Kan nyanyi awal ya, wah semua nyanyi. Saya mau iring Yesus, indah kan ya, sampai selama-lamanya. Wah militan, mantap, semua nyanyi. Masuk ref. Meskipun saya mulai mikir ya, di situ mulai mikir, loh Pak, hidup saya tuh susah,
Saya datang ke gereja supaya susah saya hilang, Pak. Bisa nggak, Pak? Lagu ini kita ganti aja, Pak. Kan lagu ada banyak ya. Lagu ganti yang lain gitu, yang lompat-lompat tembok, ya kan, yang haleluya, kan enak tuh ya. Yang lompat-lompat tembok apa itu ya, lagu lompat-lompat tembok. Kan enak gitu ya. Wah, itu kan menggambarkan kemenangan. Kukalahkan musuh dan melompat tembok, kan gitu ya. Ini kenyataan hidup, kok musuh ngalahin kita ya. Kok ini mantu makin kurang ajar ya. Waduh, ini di ngomongin satu mantu, wah lebih banyak ya. Ini kita lompatin gak temboknya ini ya, kan gitu ya. Dalam hidup kita sehari-hari kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kesusahan ini, ada kesusahan itu. Saya mau beritahu, itulah kekristenan saudara-saudara. Kadang-kadang panas hatinya Naaman itu menggambarkan situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak sesuai dengan rancangan kita. Kita datang kepada Tuhan dengan konsep, Tuhan, bukankah Engkau baik? Bukankah Engkau luar biasa? Bukankah yang mati sanggup Engkau bangkitkan? Ini loh Tuhan, saya cuma sakit kecil aja. Itu Lazarus sudah mati 4 hari, Engkau kan sanggup. Ini sakitku cuma segini Tuhan, pasti Engkau sanggup. Saudara-saudara, coba baca sejarah gereja. 12 murid Tuhan Yesus, ada nggak yang hidupnya nyaman? Atau minimal yang matinya normal, mati tua, ya kan? Karena tua. Saya punya opa dulu ya, umur 95 tahun, di rumah kami itu meninggal. Kata dokter apa? Bu, bilang ke mama saya, ini orang tua, udah tunggu aja waktunya. Ini udah kayak baterai, udah habis baterai. Dokter bilang begitu. Dokternya bilang begitu. Kan sakit tuh si opa. Jadi diperiksa ke dokter. Sakit apa dok? Dokternya bilang gitu, coba. Ini orang tua seperti baterai, udah habis baterainya, tinggal tunggu waktu. Bener saudara-saudara, itu nggak sampai 2 bulan langsung pulang ke rumah bapak opa. Hidup ya seperti itu. Normal kan, mati karena tua. 12 murid Tuhan Yesus nggak ada yang seperti itu. Kalau nggak dibakar, dicambuk, pokoknya disiksa lah 12 murid. Padahal Tuhan berjanji, kalau kamu meninggalkan keluargamu, istrimu, anak laki-lakimu, kamu tinggalkan keluargamu, kamu akan mendapat 100 kali lipat. Betul? Itu janji Tuhan kan? Setelah mereka meninggalkan Tuhan, apa yang mereka dapat? Berlipat-lipat siksaan. Apakah Tuhannya bohong? Enggak, Tuhan tidak bohong. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita ada berkat yang jauh lebih indah, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saudara-saudara, saya mau tanya, kebahagiaan itu digambarkan dengan tawa atau tangis air mata? Kita tutup dengan ini ya. Selama saya nonton American Idol atau Indonesian Idol, itu lebih sering kebahagiaan digambarkan dengan air mata. Pemenangnya adalah, kan gitu ya, 2. Ini maklum pendetanya suka nonton Indonesian Idol, saudara-saudara. Kan 2 nih. Pemenangnya adalah si A. Langsung si H itu ada yang begitu? Gak ada. Rata-rata waktu diumumkan mereka nangis. Betul? Nangis semua. Air mata itu menggambarkan kebahagiaan yang gak bisa diceritakan dengan kata-kata. Kalau kita senang, kita bisa cerita sama teman, wah begini loh, begini. Itu kita senang. Tapi itu bukan kesenangan yang terbesar. Kesenangan yang terbesar itu biasanya gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya bisa diekspresikan dengan air mata. Dan sekalipun air mata itu, air mata kesedihan kita, di balik kesedihan kita itu sebenarnya ada sukacita besar. Itulah rahasia kekristenan. Dan kalaupun kita menangis, air mata kita itu ditampung di kirbatnya. Artinya apa? Dihitung sama Tuhan, saudara-saudara. Nanti kamu sudah begini, sudah begitu. Itu nanti Tuhan akan ganti kali lipat, 100 kali lipat di surga nanti. Amin. Amin buat firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Saya mau iring Yesus. Saya mau
iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Biarkan musik menaikkan pujian ini dengan teduh. Musik menaikkan pujian ini dengan teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketahuilah kita punya Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Saudara-saudara, pahami ini, jangan salah paham. Jangan salah paham. Dia Bapa yang baik, bukan Bapa yang jahat. Artinya kita Bapa lahiriah, kita punya anak, kita nggak akan tega anak kita menderita. Bapa di surga lebih daripada itu. Dia lebih daripada itu. Tetapi dunia ini sudah jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Dosa itu jahat. Dunia itu jahat. Maka jangan tertipu. Kita pilih Tuhan. Jadi kesulitan yang kita alami itu karena gesekan. Ketika kita mau ditarik keluar dari dunia yang penuh dosa ini, untuk ditarik masuk dalam hadirat Tuhan, untuk ditarik masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Disitulah kita merasakan ketika roh kita mau berkuasa, daging melawan. Tuhan Yesus sudah berkata, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Gesekan antara roh kita dengan taat, dengan daging kita yang lahiriah itu yang sering membuat kita merasa panas hati, kecewa, luka hati, dan segala perasaan-perasaan negatif. Bapa tidak menghendaki kita sakit. Bapa tidak menghendaki kita susah. Tapi kita harus mengambil keputusan. Di mata orang dunia itu merupakan kutuk, tetapi di mata Tuhan itu kemuliaan besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, tekunlah berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Teruslah bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam percakapan dengan Tuhan itu kita menyangkali diri kita. Kita hidup di dalam ketaatan. Di dalam ketaatan, di balik ketaatan ada berkat Tuhan yang besar. Kita angkat pujian ini. Saya mau iring Yesus. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Meskipun saya susah, lihat dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengoreksi, membentuk, memperbaiki hidup kami untuk lebih mengenal Engkau. Siapakah Engkau? Siapa Tuhan? Kami mau mengenal-Mu lebih dalam, mengerti dan memahami apa yang Kau mau, bukan apa yang kami mau. Karena pada saat kami menaati apa yang Tuhan mau,
Kami sangat yakin dan percaya di balik itu ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat yang seperti dialami wanita Samaria. Latar belakangnya memang kurang baik, sampah, tetapi pada saat dia mengenalmu, hidupnya diubah oleh Tuhan. Bukan hanya diubah, dia pun dipakai Tuhan luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Kami yakin dan percaya lewat umatmu yang hadir pada saat ini, Engkau juga memakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Oleh sebab itu mari kita mengangkat tangan kepadanya. Tuhan, berkatilah kami, setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya lebih apa yang kami doa dan pohonkan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang mengerti semua beban kami, semua proses kesulitan kami, bahwa penderitaan-penderitaan yang ku alami adalah berkat Tuhan yang menyamar. Oleh karena itu berkati kami semua. Biar anak-Mu menjadi anak-anak yang tangguh, anak Tuhan yang dinamis, anak Tuhan yang tidak mau pernah menyerah kepada keadaan, kepada situasi. Kami lebih memilih menyerah kepada Tuhan. Karena pada saat kami menyerah kepada Tuhan, dari Tuhan akan datang pertolongan, dari Tuhan akan datang mujizat, dari Tuhan akan datang kesembuhan, pemulihan, haleluya, perlindungan, dan lain-lain. Terima kasih umat-Mu yang hadir pada saat ini. Kau berkati lewat firman, lewat hadirat Allah. Bahkan sebentar lagi kami siap untuk menabur apa yang kami miliki. Kami persembahkan sebagai korban syukur di dalam nama Yesus. Semua yang sudah diberkati katakan amin.